Hai sahabat Genaci, kembali lagi di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia bersama Kak Tata di sini. Nah, kali ini kita akan belajar pada materi suplemen math kelas 5. Nah, kira-kira apa aja ya yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, untuk sahabat Genaci yang belum subscribe bisa subscribe juga sekarang. Nah, sahabat Genaci, hari ini kita akan membahas materi bilangan cacah untuk nominal ratusan ribu. Nah, kalau kemarin kita belajar di puluhan ribu, nah sekarang kita akan belajar membahas gitu ya, bilangan cacah mulai dari ratusan ribu. Nah, kira-kira siapa nih sahabat Genaci yang sekarang lagi belajar materi ini di sekolah? Nah, simak sampai akhir ya sahabat Genaci. Oke, yang pertama kita mulai dari cara membaca dan menulis bilangan cacah mulai dari ratusan ribu sahabat Genaci. Oke, nah di sini Kak Tata ada angka nih. Nah, kita mulai membaca terlebih dahulu ya. Kalau kemarin puluhan ribu itu terdiri dari 4 angka begitu ya. Nah, kali ini untuk ratusan ribu itu terdiri dari 5 angka. Oke, sahabat Genaci, di sini Kak Tata ada angka 100.000 ya, ada angka 1, 0, 0, kemudian dipisahkan dengan titik, kemudian ada 0 lagi, 0, 0, 0 sebanyak 3 kali. Nah, ini kita sebut dengan 100.000. Oke. Nah, bagaimana cara membacanya? Dimulai dari bagian 100 yaitu 100. Nah, kalau kemarin kita bahas ribuan itu kan terdiri dari 3 angka ya. Nah, maka ribuan yang dibaca itu yang di belakang titik ini sahabat Genaci. Jadi yang depan ini kita baca 100, kemudian ditambah dengan 1000, 100.000. Nah, seperti itu sahabat Genaci. Oke, nah kali ini Kak Tata ada satu contoh lagi nih sahabat Genaci di sini. Nah, ini ada angka 253.000. Nah, 253.000. Jadi yang dibaca dari 3 angka yang di depan dulu sahabat Genaci ya. Kita baca 2 sebagai ratusan ya, 200, kemudian 53. Nah, kemudian yang 0 yang ada di belakang titik ini kita baca 1000, sehingga 253.000. Nah, seperti itu sahabat Genaci. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau ada tulisan dan bagaimana cara menentukan angkanya. Nah, kalau tadi kan udah ada angka nih, tapi bingung bacanya gimana. Nah, kalau sekarang ada kalimatnya, namun sahabat Genaci disuruh untuk menentukan bagaimana lambang bilangan atau angka dari kalimat tersebut. Nah, oke, contohnya adalah ini. 364.000. Nah, 364.000. Nah, maka kita tulis 303 ya, angka 3. Oke, kemudian selanjutnya ada 60. Oke, kita tulis angka 6. Kemudian ada angka 4 yang paling belakang ya, 64. Nah, maka kita bisa tulis angka 4. Nah, untuk 1000 yang di belakang ini, maka kita tinggal tulis ya, 0 sebanyak 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, seperti itu sahabat Genaci, sehingga sahabat Genaci diharapkan tidak bingung lagi ya bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menentukan begitu untuk bilangan ratusan ribu. Nah, seperti itu. Oke sahabat Genaci, kalau tadi kita udah bahas mengenai bagaimana cara membaca dan menulis. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membedakan atau membandingkan gitu ya, dari bilangan ratusan ribu mana nih yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, atau itu merupakan bilangan yang sama begitu ya. Oke, sahabat Genaci, sama dengan materi sebelumnya, untuk membandingkan bilangan itu nantinya akan ada 3 lambang ya, yaitu ada lebih kecil seperti ini, kemudian ada lebih besar seperti ini, dan yang terakhir ada sama dengan, yaitu nilai dari bilangan tersebut itu merupakan sama ya. Nah, lambangnya seperti ini.
Oke, sahabat Genaci, kita akan masuk ke bagaimana cara membandingkan. Oke, di sini Kak Tata ada bilangan 150.000 dengan 155.000. Nah, kira-kira yang tepat, lambang yang tepat untuk mengisi itu lebih besar atau lebih kecil ya sahabat Genaci, atau mungkin sama dengan. Nah, kita tentukan terlebih dahulu sahabat Genaci. Kita bisa lihat untuk angka ratusannya, di mana sama-sama angka 1 ya, yang menempati ratusan itu sama-sama angka 1. Kemudian kita bisa lihat di angka puluhannya, yaitu angka 5. Nah, ternyata keduanya sama-sama untuk posisi di puluhan itu sama-sama angka 5. Nah, maka kita belum bisa menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, ya kan? Nah, terakhir yaitu opsi yang terakhir, kita bisa melihat angka yang paling belakang. Nah, angka yang paling belakang ini ada 0 dan ada 5. Kira-kira angka 0 dan angka 5 itu lebih besar yang mana ya sahabat Genaci? Ya betul, lebih besar angka 5, maka 150.000 itu lebih kecil daripada 155.000. Nah, lambangnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu sahabat Genaci untuk cara membandingkan itu sama dengan puluhan, sama ribuan yang kemarin gitu ya, yang sudah dipelajari sama sahabat Genaci. Jadi caranya masih sama, oke? Nah, seperti itu sahabat Genaci. Nah, sahabat Genaci, kalau tadi kita sudah belajar yang pertama menulis dan membaca, kemudian membandingkan. Nah, sekarang kita mulai nih untuk belajar bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau dia itu jumlahnya itu ribuan gitu ya. Nah, kalau kemarin kan kita belajarnya yang ratusan nih sahabat Genaci. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ribuan gitu ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke sahabat Genaci, di sini Kak Tata ada soal penjumlahan dan pengurangan sebagai berikut. Bisa dilihat sahabat Genaci, ini merupakan penjumlahan dan pengurangan ribuan ya sahabat Genaci ya. Nah, untuk caranya bagaimana Kak Tata? Oke, untuk caranya masih sama sahabat Genaci, yaitu kita bisa mulai hitung dua angka dari belakang terlebih dahulu. Jadi kita ambil dua angka dari belakang dulu, oke? Nah, kemudian nanti kita bisa tuliskan hasilnya juga sama di dua baris belakang gitu ya. Nah, nantinya baru kita bisa mulai, kalau sudah kita mulai hitung yang depan, yang belum terhitung. Seperti itu ya. Oke, kita ambil dua angka yang belakang, yaitu 36 ditambah dengan 23. Kita langsung buka, 36 ditambah dengan 23. Oke, 23, 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah 59. Kemudian kita kurangi lagi dengan dua angka yang belakang juga, yaitu 51. Kita bisa tulis 51. Kita bisa tutup 51, sehingga sisanya adalah 8, hanya 8 ya sahabat Genaci. Maka kalau menulis dua angka yang belakang kan ini cuma 8 aja Kak, ini kan udah habis ya, maka kita bisa tulis 08. Oke, kita bisa tulis 08. Kemudian kita hitung yang depan ya sahabat Genaci, 78 ditambah dengan 21. Kita buka 78 ditambah 21, kita buka 21, maka hasilnya 99. Kemudian dikurangi dengan 42, kita tutup 40 dan 2. Nah, hasilnya adalah 57. Kita tulis 57 untuk di awal ya, sehingga hasilnya adalah 5.708. 5.708. 708 untuk 3 angka yang di akhir.
Oke, nah seperti itu caranya sahabat Gen Aci untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan dari ribuan. Kalau kemarin ratusan itu 3 angka ya, berarti kita hitung dari 2 dari belakang, kemudian kita hitung yang paling depan, sisa 1 aja. Nah sekarang kita ambil 2 angka. Oke, 2 angka dari belakang, kemudian 2 angka yang depan. Nah seperti itu sahabat Gen Aci. Nah sekarang waktunya sahabat Gen Aci untuk menjawab ya. Kak Tata ada soal. Untuk sahabat Gen Aci bisa menulis jawabannya di kolom komentar. Kak Tata tunggu ya. Oke sahabat Gen Aci, kalau sudah di penjumlahan dan pengurangan, maka kita akan lanjutkan di perkalian dan pembagian. Oke, perkalian dan pembagian. Nah kali ini perkalian dan pembagiannya kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian dari ratusan dibagi satuan. Oke, ratusan dibagi satuan. Oke, mungkin dari sini sahabat Gen Aci ada yang masih bingung bagaimana cara menghitung soal seperti ini. Nah, ada 681 dikali dengan 4 ya. Jadi ada ratusan dikali dengan satuan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi tidak perlu menyusun ya sahabat Gen Aci. Nah, kita bisa langsung menghitung. Oke, dari bentuknya yang mendatar seperti ini bisa langsung kita hitung. Oke, caranya adalah ingat ya, untuk perkalian itu selalu dihitung dari belakang. Maka kita bisa hitung dari yang belakang, yaitu 1 dikali dengan 4. 1 dikali 4 berapa hasilnya? Ya, betul 4 ya, kita tulis 4 yang ada di belakang. Kemudian ada 8 dikali 4. Nah, 8 dikali 4 berapa? 8 dikali 4 kita hitung 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, hasilnya adalah 32. Nah, hasilnya kan 32 nih. Jadi nggak mungkin kita tulis semua 32. Maka kita bisa tulis yang akhir dulu sahabat Gen Aci. 2 kita bisa tulis 2. Kemudian 3-nya kita simpan terlebih dahulu. Oke, 3-nya disimpan. Nah, kemudian kita hitung yang paling depan, 6 dikali 4. Oke, 6 dikali 4. Oke, kita hitung 6-nya kita buka sebanyak 4 kali ya sahabat Gen Aci. Oke, kita hitung 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, hasilnya adalah 24. Nah, 24 ditambah dengan 3 hasil dari simpanan yang sebelumnya, perhitungan sebelumnya. Berarti kita tambah 3, tutup 2, buka 5. Nah, hasilnya adalah 27. Maka kita bisa tulis 27 untuk angka yang ada di depan. Sehingga hasilnya adalah 2724. Nah, seperti itu sahabat Gen Aci cara menghitung perkalian ratusan dikali dengan satuan. Nah, kalau tadi perkalian udah, sekarang kita coba untuk menghitung pembagian ratusan dibagi satuan. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Nah, kalau tadi Kak Tata udah bilang nih, kalau perkalian itu dihitung dari belakang, nah berarti kalau pembagian sebaliknya, maka dihitung dari depan. Nah, di sini Kak Tata ada angka 456 dibagi 4. Nah, kita hitung dari yang depan dulu, 4. 4 dibagi 4. Berapa ya 4 dibagi 4? 4 bagi 4, 1 kali menutup. Maka kita tulis 1 untuk yang depan ya. Kemudian 5 dibagi 4. Nah, 5 dibagi 4, kita buka 5, kita tutup 4. Itu 1. 1 sisa 1. Berarti kita tulis 1 lagi ya. 1 kita tulis. Nah, ini simpanan satunya ini kemana Kak? Nah, simpanan yang 1 ini itu kita gabung dengan angka yang berikutnya, yaitu angka yang terakhir ya kan, 6. 1 sama 6 kita gabung, bukan ditambah sahabat Gen Aci ya, namun melainkan digabung 1 sama 6, maka jadinya 16. Oke, 16. 16 kita bagi 4. 16 dibagi 4. Oke, kita coba bagi ya. 1, kemudian 2, 3, 4. Habis, 4 kali tutup. Berarti angka yang di belakang yaitu 4. Maka hasilnya adalah 114. 114.
Nah, begitu caranya Gen Aci untuk menghitung pembagian ratusan dibagi dengan satuan. Nah, sahabat Gen Aci udah nggak bingung lagi dong pastinya bagaimana cara menghitung perkalian dan pembagian dari ratusan bagi satuan maupun dikali dengan satuan. Nah, kalau gitu sekarang saatnya Gen Aci untuk menghitung nih. Kak Tata kasih contoh soal ini. Nah, bisa sahabat Gen Aci hitung ya. Tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, pada materi yang terakhir ini Kak Tata akan menjelaskan nih sahabat Gen Aci. Siapa di sini sahabat Gen Aci yang masih suka bingung kalau ada soal cerita? Nah, kali ini Kak Tata akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal cerita gitu ya pada bilangan ribuan ini gitu. Nah, Kak Tata ada soal nih. Nah, soalnya ini, jumlah uang Adib dan Akila itu sebesar 56.500. Nah, jika uang dari Adib ini 28.000, maka berapa jumlah uang Akila? Nah, kira-kira bagaimana nih sahabat Gen Aci kalau mendapatkan soal cerita seperti ini? Iya, betul sekali. Maka tinggal kita kurangi saja sahabat Gen Aci ya. Kita tinggal kurangi jumlah uang dari mereka berdua, Adib dan Akila, itu dikurangi dengan uang yang dimiliki oleh Adib, yaitu tadi 28.000. Nah, berarti kita hitung 56.500 dikurangi dengan 28.000. Nah, kira-kira berapa ya sahabat Gen Aci? Oke, bisa kita sisihkan dulu 500-nya. Kita hitung dulu 56 dikurangi dengan 28. 56 dikurangi 28. Oke, sini 3 dikurangi 8 nggak bisa, tutup 2 buka 10. Oke. Sisanya berapa? Iya, sisanya adalah 28. Oke. 28. Nah, karena 500 tadi belum kita hitung, maka kita tulis 500-nya. Karena 28 tadi punyanya Adib itu kan nggak ada 500-nya nih. Nah, maka 500-nya ini kita turunkan di hasilnya. Maka uang Akila yaitu sebesar 28.500. Oke, jadi tinggal dikurangi 56.500 dikurangi dengan 28.000. Nah, jadi seperti itu sahabat Gen Aci cara menyelesaikan soal cerita pada bilangan ribuan kali ini. Oke, sahabat Gen Aci jangan lupa untuk menjawab seluruh pertanyaan yang tadi sudah Kak Tata sediakan ya di kolom komentar. Kak Tata tunggu. Nah, sekian materi ribuan dari Kak Tata. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Bye!